Mengaum. Di sisi lain, Aoki Tian, yang memegang jarum Dewa Penenang Laut di tangannya dan berukuran 7 hingga 8 meter, tampak seperti Monkey Iblis. Itu terlalu kejam. Ada total 3 makhluk abadi tingkat menengah di Sekte Obat Suci Abadi. Namun, pada saat ini, Aoki Tian yang kejam sedang melawan salah satu dari mereka dengan kekuatannya sendiri. Api yang mengerikan menyerangnya. Ki Iblis yang kejam, bersama dengan jarum ilahi yang menenangkan laut sepanjang 50 meter, menyapu segalanya. Apakah itu lautan api, lahar yang menyala, atau tiang api, semuanya diblokir secara paksa oleh serangan ganasnya. Jarum ilahi yang menenangkan lautan adalah keberadaan yang jauh melampaui artefak dewa abadi biasa. Panjangnya bisa mencapai 50 meter, dan ketika dilambaikan, itu bisa menghancurkan dunia. Di area di mana Aoki Tian bertarung dengan dewa suci tingkat menengah dan pengobatan suci, tidak ada yang berani memasuki area tersebut. Di sisi lain, Perdana Menteri Gui berdiri di atas naga banjir, dan tembok tanah selebar 100 meter muncul dari udara tipis. Bila angin yang mengerikan, badai, dan tubuh fisik naga banjir yang kuat, para dewa abadi di depan mereka bertahan secara pasif, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Pindahkan gunung. Pada saat ini, tubuh Perdana Menteri Gui bergetar, dan cangkang kura-kura di punggungnya terbang lebih tinggi ke langit. Ledakan. Seketika, gunung setinggi 1000 meter muncul di langit, dan gunung itu menabrak dengan keras ke arah makhluk abadi yang lebih rendah. Domain angin, pengikatan angin. Di bawah, tubuh naga banjir bersinar dengan lampu hijau, langsung membentuk domain angin dengan radius 10 km. Di dalam ruang ini, semua angin berada dalam kendali mereka. Tembakan energi hijau yang mengerikan ke arah abadi yang lebih rendah. Tidak, selamatkan aku. Immortal rendah tidak bisa bergerak. Dia menatap gunung yang menakutkan di langit, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ledakan. Gunung itu turun, membawa serta kekuatan yang menakutkan saat menabrak tanah di bawah. Ledakan. Suara menghancurkan bumi lainnya terdengar saat tanah terbelah. Retakan yang mengerikan menyebar ke segala arah, sampai ke kota suci. Retakan yang mengerikan itu memiliki lebar 1 meter dan kedalaman 100 meter. Pada saat ini, semua murid dari 2 sekte besar abadi di kota suci berdiri di jalanan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Mereka melihat lautan api yang menakutkan, pegunungan yang menakutkan, dan retakan tidak jauh dari sana, mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu yang ketiga, dewa abadi mereka telah mati, dan tidak satu pun dari mereka yang mati. Bahkan tidak ada satu pun yang terluka. Ah, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Seorang bawahan abadi runtuh di bawah serangan gabungan dari 2 naga banjir. Kecepatan yang mengerikan, tubuh fisik yang kuat, dan bila angin yang tajam. Selain tubuh mereka yang sangat kuat, kedua naga banjir itu benar-benar mempermainkan bawahan abadi. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat teman-temannya mati satu persatu, keputusasaan muncul di wajahnya. Lengannya berubah menjadi cabang pohon yang menakutkan yang langsung melilit naga banjir. Mengaum. Dengan raungan naga banjir, bila angin yang padat menebas ke arah dahan pohon. Ketika bila angin mendarat di dahan pohon, banyak luka muncul seketika, dan darah segar mengalir keluar dari dahan pohon. Ah! Mati. Tubuh dewa setengah baya yang abadi mulai layu, dan rambut hitamnya perlahan memutih. Cabang-cabang pohon yang menakutkan yang diubah menjadi lengannya bahkan lebih menakutkan. Bangkitnya awan. Ketika kedua naga banjir melihat bahwa dewa abadi Parubaya benar-benar menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyerang, ekspresi mereka tidak berubah, dan embusan angin bertiup. Pada saat yang sama, sepetak besar awan dan kabut. Awan dan kabut langsung memenuhi area seluas 10 km. Kedua naga banjir bergerak dan langsung memasuki awan dan kabut. Naga ilahi tidak terlihat di manapun. Ekspresi dewa setengah baya yang abadi berubah secara drastis, dan cabang-cabang pohon yang dibentuk oleh lengannya berserakan di awan dan kabut. Ah! Seiring waktu berlalu, serangannya menjadi semakin lemah, dan kekuatan hidup di tubuhnya menjadi semakin berkurang. Serangan yang merenggut nyawanya ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Dewa Abadi Parubaya jatuh ke dalam keadaan lemah, jarum angin tajam menembus Dewa Abadi Parubaya seperti senjata tersembunyi yang menakutkan. Ah! Tangisan sedih terdengar saat tubuh Dewa Parubaya yang abadi jatuh ke tanah dengan kecepatan yang menakutkan. Dewa abadi keempat telah jatuh. Pada titik ini, Sekte Holy Doctor, Holy Medicine, dan Immortal hanya tersisa 8 orang. Mereka akan jatuh lebih cepat.
Ledakan, ledakan. Pertempuran yang mengguncang langit dan bumi menyebar ke segala arah dari 10.000 meter di langit. Seluruh China dan seluruh Jianghu dapat mendengarnya dengan jelas. Bahkan energi menakutkan yang datang dari tempat ini menyebar jauh, jauh sekali. Di antara 30 dewa abadi, ada 2 dewa abadi tingkat tinggi. Momentum ini mengguncang dunia. Seluruh langit seperti ujung dunia. Setiap serangan acak yang mendarat di tanah dapat menyebabkan lautan api dan retakan. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, satu demi satu dewa abadi menyerbu. Tetua tertinggi dari klan Xuan Yuan dan klan Yuen juga tiba. Dewa abadi dari 2 sekte abadi menyaksikan pertempuran di langit dari kejauhan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mata mereka menyapu seluruh medan perang dan langsung mengerti. Apakah ini kekuatan Istana Naga? Itu terlalu kuat. 4 dewa abadi telah mati karena pengobatan suci dan pengobatan suci. 18 dewa abadi versus 8. Ini adalah penindasan total. 2 sekte abadi akan tamat. Kekuatan Raja Naga benar-benar tak tertandingi. Istana Naga seharusnya menjadi keberadaan terkuat di Jianghu. Dewa abadi menyaksikan pertempuran di depan mereka, dan murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Kejutan muncul di wajah mereka. Dewa abadi Istana Naga benar-benar tak terkalahkan. Wajah tetua tertinggi dari klan Yuen berubah drastis ketika dia melihat betapa sengsaranya kedua sekte abadi itu. Hubungan mereka dengan 2 sekte abadi bisa dibilang cukup bersahabat. Belum lama ini, mereka bahkan sempat membahas serangkaian kerjasama. Sekarang, ketika dia melihat bahwa sekte Holy Medicine Immortal akan dihancurkan, ekspresinya agak tidak sedap dipandang. Saudara Xuan Yuan, haruskah kita menghentikan mereka? Tetua tertinggi klan Yuen mengungkapkan ekspresi ragu-ragu saat dia berbicara dengan tetua tertinggi klan Xuan Yuan di samping. Semua sekte abadi dari klan Xuan Yuan terdiam setelah mendengar ini. Mereka tidak menjawab karena tidak ingin ikut campur. Jika mereka ikut campur sekarang, jelas mereka telah menyinggung Istana Naga. Dengan karakter Raja Naga, keduanya ditakdirkan untuk memiliki keretakan atau bahkan kebencian. Raja Naga, kupikir kita harus melupakan pertempuran ini. Kita harus bersikap lunak jika memungkinkan. Anda telah membunuh 5 dari keabadian mereka. Biarkan mereka membayar lebih sedikit dan sebut saja sehari. Penatua tertinggi dari klan Yuen melihat bahwa klan Xuan Yuan tidak menanggapi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Xian. Apakah klan Yuen akan ikut campur? Apa yang akan mereka lakukan? Suara tetua tertinggi klan Yuen mengejutkan semua makhluk abadi dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya. Mereka dengan cepat menoleh. Saudara Yuen, bantu kami melewati krisis ini. Ketika Bian Jiangtu mendengar suara sesepuh tertinggi klan Yuen, dia mengabaikan statusnya dan meminta bantuan dengan keras. 4 makhluk abadi terbunuh hanya dalam 10 menit. Dia benar-benar takut. Kamu berani ikut campur? Wang Xian menoleh dan menatap mereka dengan tatapan dingin. Pada saat ini, teriakan terdengar. Nyala api yang mengerikan tiba-tiba melonjak ke langit. Tekanan yang tak tertandingi, menekan langit dan bumi. Kamu berani ikut campur? Intervensi tiba-tiba dari sesepuh tertinggi klan Yuen menyebabkan semua makhluk abadi di sekitarnya dan pusat kekuatan sekte abadi mengungkapkan ekspresi terkejut. Namun, suara dingin dan bermartabat keluar dari mulut Wang Xian saat dia menatap dingin ke arah klan Yuen. Pada saat yang sama, ledakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua makhluk abadi berubah secara drastis. Jumlah dewa abadi yang berkumpul di sini sudah mencapai 40-50. Mereka semua menyaksikan pertempuran di udara. Semburan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan tubuh semua orang bergetar. Mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka buru-buru melihat ke arah medan perang yang menakutkan. Itu adalah seorang wanita yang seluruh tubuhnya memancarkan api yang mengerikan. Nyala api ini berbeda dari nyala api lainnya. Itu bahkan sangat berbeda dari sesepuh tertinggi dari sekte obat suci abadi. Nyala api berbentuk burung dan agak mirip dengan burung vermilion yang legendaris. Di sekeliling tubuhnya, seekor burung vermilion sepanjang 10 meter berputar dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Vermilion bertampak hidup dan penuh dengan spiritualitas. Baru saja, tingkat menengah abadi dari sekte Holy Medicine Immortal yang telah bertarung dengannya langsung dibunuh oleh Vermilion Bird yang menakutkan ini. CHIRP. Teriakan Phoenix terdengar. Feng Luan mengendalikan tubuhnya dan melihat ke arah klan Yuen. Untuk sesaat, sesepuh tertinggi dari klan Yuen benar-benar terpana. Dia membuka mulutnya sedikit dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya.
Keabadian tingkat tinggi lainnya. Istri Raja Naga juga abadi tingkat tinggi. Suara kaget datang dari Dewa Abadi di belakangnya. Wajah sesepuh pertama klan Yuan perlahan berubah menjadi jelek. Melihat dua pasang mata dingin yang menatapnya, wajahnya berubah drastis. Apa? Namun, pada saat ini, semua Dewa Abadi di Sekte Obat Suci Abadi benar-benar putus asa. Masih ada satu lagi. Gerbang Naga sebenarnya memiliki makhluk abadi yang unggul. Ini benar-benar memadamkan semua vitalitas mereka. Istana Naga memiliki dua makhluk abadi yang unggul dan 18 dewa abadi. Mereka tak terkalahkan di dunia ini. Hanya lupakan saja. Penatua tertinggi dari klan Yuan berkata dengan ekspresi malu di wajahnya. Cek, Istana Naga, yang memiliki dua keabadian tingkat tinggi dan dua keabadian tingkat tinggi, mungkin tidak dapat mengalahkan mereka bahkan jika dia memimpin semua makhluk abadi dari klan Yuan untuk bertarung. Jika Raja Naga datang untuk menghancurkan klan Yuan di masa depan karena campur tangannya dalam masalah ini, mereka akan mencari kematian. Ketika orang-orang abadi di sekitarnya mendengar kata-kata tetua tertinggi klan Yuan, mereka sedikit terpana dan tidak bisa berkata-kata. Sekarang, klan Yuan tidak lagi memiliki hak untuk mengganggu kekuatan yang ditampilkan Istana Naga. Jika mereka ikut campur, mereka akan mendekati kematian. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, kecuali klan Xuanyuan dan klan Yuan ikut campur, adalah mungkin untuk menghentikan perang ini. Hari ini, siapapun yang berani ikut campur akan menjadi musuh Istana Naga. Sekte Dokter Suci dan Kedokteran Abadi akan dimusnahkan oleh Istana Naga hari ini. Ketika Wang Xian melihat sesepuh tertinggi klan Yuan menarik kata-katanya, dia mendengus dingin dan berteriak keras. Ketika Bian Jiangtu melihat pemandangan ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bantu aku membunuhnya. Pada saat ini, Wang Xian menoleh untuk melihat Feng Luan dan berkata padanya. Baiklah. Mata Feng Luan berbinar saat dia menatap tubuh Wang Xian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wang Xian dalam pertempuran. Itu adalah pertama kalinya dia melihatnya berubah menjadi naga suci. Di benua transendensi, ada ras naga yang merupakan eksistensi terkuat di seluruh benua. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia tidak berani memprovokasi ras yang begitu menakutkan. Selain itu, dia juga tahu bahwa ras naga ilahi adalah ras yang sebanding dengan ras burung vermilion mereka. CHIRP. Teriakan Phoenix terdengar. Sosok Feng Luan bergerak dan langsung melompat ke tengah Vermilion Bird. Dengan kepakan sayapnya, dia langsung menjadi berukuran 20 meter. Mendesis. Terlalu kuat. Hari ini, Sekte Obat Suci Abadi benar-benar selesai. Dewa abadi di sekitarnya dan para ahli lainnya tampak terkejut saat melihat dua makhluk menakutkan, naga dan Phoenix, menyerang wilayah datar. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Putus asa. Bian Jiangtu benar-benar putus asa saat melihat pemandangan ini. Api di tubuhnya mewarnai seluruh langit menjadi merah. Adegan api membakar langit bisa dilihat dalam radius 100 km. Bertarung sampai mati. Wang Xian dan Feng Luan melihat aura yang dipancarkan oleh Bian Jiangtu. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Mereka bergerak dan menyerang secara instan. Raungan naga. Phoenix menangis. Mengaum. Kicauan. Dua api yang mengerikan dimuntahkan dari mulut Wang Xian dan Feng Luan. Api versus api. Bian Jiangtu melambaikan tangannya dan pilar api yang menakutkan di lengannya langsung bertemu dengan api. Dia memblokir api dengan tatapan dingin. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Bian Jiangtu. Dia mengayunkan cakar naga logamnya yang tajam ke depan. Turun vulkanik. Bian Jiangtu melambaikan tangannya dengan ekspresi malu. Dalam sekejap, gunung berapi yang menakutkan terbentuk di langit. Gunung Flaming menabrak Wang Xian dengan cepat. Bulu Phoenix. Teriak Feng Luan pelan. Dengan kepakan sayapnya, bulu terbang menuju gunung berapi. Bulu-bulu itu berputar perlahan. Itu indah dan tampak seperti bunga yang menyala. Bulu-bulu Phoenix mendarat di dasar gunung Flaming dan langsung memasukinya. Ledakan. Dalam sekejap, gunung berapi meletus ke sekitarnya. Ekspresi Bian Jiangtu berubah drastis saat dia melihat Wang Xian yang menyerangnya. Lengannya berubah menjadi lengan api besar dalam sekejap. Lengan merah menyala melintas di depannya untuk memblokir serangannya. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Mata Wang Xian mengungkapkan sedikit penghinaan. Cakar naga logamnya yang tajam dengan mudah menembus telapak tangan merah menyala dan mencakar tubuhnya. Matanya terbuka lebar. Dengan raungan keras, api di tubuhnya ditarik ke dalam tubuhnya.
Seluruh tubuhnya seperti batu lava yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Apakah itu berguna? Mata Wang Xian seperti obor. Cahaya keemasan yang menyilaukan dipancarkan dari cakar naga. Cahaya keemasan yang menakutkan menembus cakar naga dan mencakar ke arah tubuhnya. Bian Jiangtu mundur ke belakang dengan ekspresi malu. Retakan, retakan. Cakar naga menyentuh lengannya dan menghasilkan suara retak. Mendesis. Seketika, dahi Bian Jiangtu dipenuhi keringat dingin. Seluruh lengannya jatuh ke bawah seperti batu. Ledakan. Lengannya mendarat di tanah. Area dalam beberapa ribu meter dari tanah hangus hitam. Ah! Pada saat ini, jeritan kesakitan terdengar dari sekitarnya. Ada lebih dari satu jeritan. Seorang lelaki tua tertusuk dadanya oleh tombak petir. Seorang pria parubaya terjerat oleh naga banjir. Seorang lelaki tua berambut merah terkena jarum dewa penenang lautan Aokitian dan jatuh dengan keras ke tanah. Seorang wanita tua tercabik-cabik menjadi dua bagian oleh penjepit Ao Udang. Semua makhluk abadi dan dewa di sekitarnya melihat pemandangan ini dengan ekspresi yang rumit dan bahkan menakutkan. Aku tidak berdamai. Bian Jiangtu menoleh saat mendengar teriakan itu. Matanya langsung dipenuhi darah dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Para ahli dari Istana Naga telah membunuh yang abadi dan dewa dari Sekte Pengobatan Suci. Tidak satu pun dari mereka telah meninggal. Mereka bahkan tidak terluka parah. Dia sangat menyesalinya. Bang! 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 Di medan perang setinggi 10.000 meter di langit, naga ilahi yang tak terkalahkan yang menakutkan menggunakan cakar naganya, ekor naga, dan api naga untuk menyerang lelaki tua kekar itu. Di belakang naga ilahi, burung vermilion yang memancarkan api mengerikan memblokir setiap serangan yang dilepaskan lelaki tua kekar itu. Api yang dipenuhi dengan spiritualitas dengan mudah menetralkan setiap serangan lelaki tua itu. Lengan lelaki tua itu benar-benar hilang, dan retakan mengerikan muncul di tubuhnya. Untuk mencegah serangan kuat naga ilahi, dia hanya bisa memutar tubuhnya sekeras batu vulkanik untuk memblokir cakar naga yang menakutkan. Berubah menjadi tubuh lava adalah teknik pertahanan paling kuat dari sekte abadi mereka, dan juga teknik pertempuran yang menyelamatkan nyawa. Namun, itu mudah dikalahkan. Hati lelaki tua yang tinggi dan kokoh itu dipenuhi dengan keputusasaan. Di sekitarnya, pertempuran yang menghancurkan dunia meletus. Seluruh medan perang memengaruhi area seluas 20 hingga 30 km di langit setinggi 10.000 meter. Namun, saat ini, area medan perang menyusut dengan cepat. Dewa abadi jatuh dari langit satu demi satu. Setiap dewa abadi yang jatuh ke tanah meletus dengan badai energi yang mengerikan. Tanah di bawah telah ditutupi oleh lautan api, membentuk domain api. Sudah berakhir, Sekte Holy Medicine Immortal benar-benar selesai. Dewa abadi dari dua sekte abadi akan dihancurkan sepenuhnya. Selain para ahli yang terbunuh, para ahli terkuat dari dua sekte abadi bahkan tidak berada di alam bayi. Sekte obat suci abadi benar-benar selesai. Istana Naga akan menjadi sekte abadi terkuat di Jianghu. Para dewa dan ahli abadi di sekitarnya mati rasa karena terkejut saat mereka berbicara perlahan. Di kota suci di bawah, banyak murid dari dua sekte abadi tidak dapat melihat pertempuran di langit dengan jelas. Namun setelah mendengar teriakan para dewa abadi dan mayat yang berjatuhan dari waktu ke waktu, mereka sudah mengetahui hasilnya. Dewa abadi yang sangat mereka banggakan dibunuh dan dibantai. Aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Kalian semua, mati. Saat ini, lampu merah di udara semakin intensif. Gelombang panas langsung mengalir ke bawah. Suhu yang mengerikan bahkan menyebabkan beberapa pohon layu dengan cepat. Hati-hati, dia akan menggunakan semua esensi darahnya dan mengubahnya menjadi serangan yang paling kuat. Feng Luan, yang berdiri 1000 meter jauhnya, melihat gas merah yang menakutkan keluar dari atas kepala Bian Jiangtu. Ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia memperingatkan Wang Xian dengan keras. Aku akan berubah menjadi gunung berapi dan meletus dengan amarah terkuat. Bian Jiangtu berteriak keras. Suaranya dipenuhi dengan tekad. Agung, tidak. Beberapa makhluk surgawi yang tersisa merasa ngeri saat mereka berteriak keras. Ledakan. Namun, saat suara mereka terdengar, gelombang api yang menakutkan keluar dari atas kepala Bian Jiangtu. Seolah-olah api kehidupan telah menutupi area seluas 30 hingga 40 km. Pada ketinggian 10.000 meter, seolah-olah sebuah ruang telah terbelah dan domain yang menyala telah muncul. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar saat dia berubah menjadi naga suci yang menyala dan mengaktifkan mutiara naga. Ayo ke sini. Wang Xian melayang di udara.
Anggota Istana Naga segera datang ke tempat dia melayang. CHIRP. Feng Luan juga menangis. Dia mengepakkan sayapnya yang besar dan mengendalikan api dan lahar mengerikan yang menyembur dari tanah datar. Dia seperti gunung berapi besar yang tidak aktif selama ribuan tahun. Setelah meletus, itu akan melepaskan serangan yang menghancurkan bumi. Menghindar. Di sekelilingnya, yang abadi dan pembangkit tenaga listrik yang relatif dekat dengannya dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Serangan mengerikan dari makhluk abadi yang unggul akan terpengaruh bahkan jika itu ada di sekitarnya. Ini adalah serangan bunuh diri dan serangan pamungkas untuk menyerang makhluk abadi dan Dewa Istana Naga. Sayangnya, api yang dilepaskan Raja Naga dan burung vermilion tidak kalah dengan wilayah datar. Keduanya bekerja sama dan benar-benar memblokir api yang mengerikan itu. Terlahir kembali dari api. Pada saat ini, tubuh Feng Luan tiba-tiba bergerak dan terbang menuju lokasi lahar api. Dia mengepakkan sayapnya dan mulai menyerap lava api dengan cepat. Nyala api mengandung darah esensi Bian Jiangtu, yang merupakan tonik besar bagi Feng Luan. Ada 3 lagi, bunuh mereka semua. Suara Perdana Menteri Gui terdengar, dan kemudian yang abadi dari Istana Naga bergerak. 3 dewa abadi dengan mudah dibunuh oleh mereka. Ketika 3 teriakan terakhir terdengar, seluruh dunia akhirnya menjadi tenang. Pada titik ini, 12 dewa abadi dari Sekte Sein Medicine semuanya telah mati. Tidak ada anggota Istana Naga yang terluka parah. Itu adalah kemenangan besar yang menghancurkan. Mengaum. Wang Xian meraung, ini adalah takdir dari Sekte Sein Medicine. Dia bergerak dan terbang menuju kota suci. Para anggota Istana Naga segera mengikuti di belakangnya. Wang Xian kembali ke wujud manusianya dan melayang di atas kota suci. Dia menatap murid-murid dari 2 sekte. Ketika mereka melihat Raja Naga dan kelompok dewa berdiri di udara di atas mereka, semua orang di kota suci ketakutan. Apa yang Raja Naga coba lakukan? Jangan bilang dia benar-benar akan menghancurkan semua orang dari 2 sekte abadi. Orang-orang abadi di sekitarnya sedikit terkejut dan memandang dengan takjub. Raja Naga, kalian membunuh 2 sekte abadi kami. Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Seorang lelaki tua mengangkat kepalanya dengan marah dan menatap Wang Xian dan yang lainnya di langit. Mereka pantas mati. Berlutut. Wang Xian meraung dengan wajah penuh kedinginan. Auranya langsung menyebar ke area di bawah. Di kota suci, ekspresi kedua murid dan keluarganya berubah drastis. Tidak mungkin membuat kita berlutut. Seorang pemuda mengangkat kepalanya dan meraung ke langit dengan wajah penuh amarah. Bang! Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia memuntahkan seteguk darah dan mati di tempat. Berlutut. Jangan buat aku mengulang untuk ketiga kalinya. Ekspresi Wang Xian tidak berubah saat dia menatap semua orang di bawah dan berteriak dengan ekspresi bermartabat. Mereka adalah murid dari 2 sekte besar yang abadi. Sekarang setelah mereka dikalahkan, mereka sudah berbelas kasih untuk tidak membunuh mereka secara langsung. Namun, mereka harus membayar sedikit harga untuk kesalahan masa lalu mereka. Bang! Dalam sekejap, ekspresi semua orang di kota suci itu berubah drastis. Beberapa dari mereka berlutut di tanah, diikuti oleh banyak lainnya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut pada musuh. Wajah seorang pemuda dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kemudian, dalam sekejap, dia terbunuh oleh tekanan yang mengerikan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka buru-buru berlutut di tanah. Mereka menundukkan kepala, dan wajah mereka sangat malu. Gelombang tebal ketidakberdayaan melonjak ke dalam hati mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa hari ini, Sekte Obat Suci Abadi akan memusnahkan gerbang naga dan mengejutkan seluruh Jianghu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua sekte dan dewa abadi akan dibunuh dan mereka harus berlutut di depan musuh mereka. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam melonjak ke dalam hati mereka. Mulai sekarang, dunia tidak akan memiliki Sekte Obat Suci Abadi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada Sekte Langit Obat Suci dan tidak ada Sekte Surga Obat Suci di Jianghu. Di kota suci, puluhan juta orang berlutut di jalanan. Wang Xian, yang melayang di udara, mengumumkan dengan wajah dingin. Semua murid dan anggota keluarga dari 2 sekte besar langit gemetar. Pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Jika mereka berani melawan, mereka akan langsung dibunuh. Raja Naga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Faktanya, kedua belah pihak adalah kekuatan yang bermusuhan sejak awal. Masuk akal untuk membunuh mereka. Karena itu, mereka tidak mau mati. Mereka hanya bisa berlutut di kota suci dan tidak berani bergerak. Cari semua harta karun di 2 sekte abadi.
Ambil semua yang berharga dan ganti kerugian dari lokakarya penempaan gerbang naga. Wang Xian memerintahkan Perdana Menteri Gui dan anggota Istana Naga lainnya. Itu Raja Naga. Kelompok dewa bergerak dan terbang menuju gerbang gunung dari dua sekte abadi. Sebagai dua sekte abadi dengan fondasi yang dalam, sumber daya mereka pasti akan melebihi imajinasi Wang Xian. Jumlah tumbuhan yang mereka tanam mungkin tidak sebanyak sekte abadi yang lahir alami, tapi pasti tidak akan jauh lebih sedikit. Sumber daya mereka cukup untuk menutupi kerugian yang mereka derita sebelumnya. Wang Xian melayang di langit dan menunggu anggota Istana Naga untuk mencari. 10 menit kemudian, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya terbang keluar dari gerbang keabadian. Perdana Menteri Gui bahkan menguasai ladang herbal dalam radius 10 km. Di kota suci, semua orang berlutut di tanah tanpa berani bangun. Mereka bahkan tidak berani bernapas berat saat mereka menunggu dengan tenang. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Istana Naga. Sekelompok makhluk surgawi dari Istana Naga segera mengikuti di belakang dan terbang menuju Istana Naga. Hanya setelah Wang Xian dan yang lainnya pergi, beberapa orang di seluruh kota suci berani berdiri perlahan. Mereka melihat sosok yang telah menghilang dan menghela nafas lega. Pada saat yang sama, ada ekspresi khawatir di wajah mereka. Di masa depan, dunia akan berada di sekte Holy Doctor dan Holy Medicine Immortal tanpa pamrih. Kemana kita harus pergi dari sini? Seorang lelaki tua memandang ke langit dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Beberapa orang lain juga berdiri diam dan masuk ke ruangan. Mereka adalah orang-orang yang kalah dalam pertempuran. Mereka telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak mereka provokasi. Sekte abadi yang kuat langsung menurun. Mereka telah membawa ini pada diri mereka sendiri. Dewa abadi yang jauh juga menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Tatapannya memandang ke arah kota suci saat tatapannya berkedip. Mari kita terima murid-murid dari Sekte Abadi Obat Suci Obat Suci. Klan Xuan Yuan dan Klan Yuan saling memandang dan perlahan mengangguk. Meskipun ahli dari dua sekte abadi semuanya telah meninggal, masih banyak ahli di tahap dan. Selain itu, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian dalam menerimanya. Pada saat yang sama, ini dianggap sebagai rumah yang cukup bagus untuk murid sekte abadi yang telah dimusnahkan. Namun, pada saat yang sama, pertempuran di situs web Jianghu mengejutkan semua orang. Pertempuran antara 30 dewa dan dewa bergema di seluruh dua situs web Jianghu. Bahkan di langit, kebanyakan orang bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Serangan itu sama mengejutkannya dengan meteor yang menghantam bumi. Api yang mengerikan dan jeritan para dewa dan dewa menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Untungnya, mereka bertarung di langit. Jika mereka berada di darat, pertempuran mereka dapat menghancurkan beberapa provinsi. Beberapa provinsi agak dibesar-besarkan. Yang paling penting adalah Istana Naga terlalu kuat. Mereka benar-benar dikuasai. Jika mereka seimbang, kekuatan penghancurnya akan menjadi besar. Namun, Istana Naga terlalu kuat. Selama 2 hari terakhir, para murid Sekte Abadi Obat Suci telah berteriak-teriak bahwa mereka akan menghancurkan Sekte Naga. Namun, Raja Naga telah memimpin para ahli Istana Naga untuk langsung menghancurkan mereka. Mereka tidak bisa sombong sekarang. 2 murid Sekte Pengobatan Suci Obat Suci Abadi berlutut di kota selama setengah jam tanpa berani bergerak. Merupakan berkah bahwa Raja Naga tidak membunuh mereka. Mereka telah mempermalukan Raja Naga di internet Jianghu. Tidak ada lagi Sekte Obat Suci Abadi di dunia. Istana Naga akan naik ke puncak Sekte Abadi. Tidak ada yang mengira bahwa sekte terkuat di dunia bukanlah sekte abadi yang berasal dari dunia sekuler, tetapi Istana Naga, yang dulunya merupakan kekuatan di Jianghu. Orang terkuat di Jianghu tidak diragukan lagi adalah Raja Naga. Raja Naga mampu berubah menjadi naga suci, yang agak mirip dengan kultivasi garis keturunan di barat. Itu pasti karena Raja Naga mendapat kesempatan besar dan memperoleh garis keturunan naga ilahi sehingga kecepatan kultivasinya begitu cepat. Di situs web Jianghu, para murid dari Sekte Abadi sedang berdiskusi di internet dengan takjub. Dampak dari pertempuran hebat ini di Jianghu terlalu besar. Kematian 12 dewa abadi, termasuk 1 dewa atas dan 3 dewa menengah, mengejutkan semua orang. Setelah perang berakhir, Istana Naga telah menjadi kekuatan paling kuat di dunia pugilistik. Dan Raja Naga adalah kekuatan paling kuat di dunia persilatan. Raja Naga, kami telah memperoleh banyak hal baik kali ini, terutama ramuan dan ramuan spiritual. Ada banyak dari mereka. Bahkan ada herbal spiritual kelas 9. Perdana Menteri Gui datang ke Aula Raja Naga di Istana Naga dan melapor ke Wang Xian dengan senyuman di wajahnya. Pindahkan semuanya ke kebun herbal. Selain itu,
Tempatkan mayat dewa abadi dari 2 sekte abadi di kolam naga dan serap mereka. Cobalah yang terbaik untuk mengasuh beberapa dewa yang lebih abadi. Wang Xian duduk di singgasana naga dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Dia seharusnya bisa mengasuh 5 hingga 6 dewa abadi. Kata Perdana Menteri Gui dengan senyum di wajahnya. Oke, Wang Xian mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga di sekitarnya. Saat ini, ada 16 anggota tingkat abadi. Tidak akan lama lagi akan ada lebih banyak dari mereka. Mo Qinglong, iblis tua ada di sini. Terus bangun bengkel penempaan gerbang naga. Lokakarya akan terus dibuka untuk bisnis dalam 3 hari. Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong. Itu Raja Naga. Mo Qinglong menjawab dengan hormat. Bengkel penempaan gerbang naga masih perlu terus dibangun. Dengan bengkel penempaan ini, sumber daya yang diperoleh akan dapat meningkatkan jumlah makhluk abadi di Istana Naga setidaknya selusin. Ini Istana Nagamu. Pada saat ini, suara terkejut terdengar. Wang Xian menoleh dan menatap Feng Luan. Pada saat ini, dia melihat sekelilingnya dengan wajah penuh kejutan. Matanya terbakar saat dia menatap pohon leluhur. Saat ini, ada 3 cabang di pohon leluhur, kayu yang mengembalikan jiwa, kayu abadi, dan pohon perbudakan. Setiap cabang sangat mistis dan memancarkan energi yang kuat. Kayu abadi, kayu dewa legendaris dari suku Vermilion Bird. Kayu abadi. Fiuh. Feng Luan menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Istana naga milikmu ini mirip dengan istana naga legendaris di benua supernatural. Mungkinkah Anda telah memperoleh warisan suku naga di benua supranatural? Wang Xian tersenyum lembut dan tidak berbicara. Dia tidak tahu seberapa kuat suku naga di benua supernatural itu. Namun, dia telah memperoleh sistem naga ilahi yang tak terkalahkan. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku naga di benua supernatural. Begitu banyak kemampuan luar biasa. Feng Luan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kun besar di langit. Dia sedikit mengernyit. Istana naga ini terlalu misterius. Wang Xian tidak mengganggunya. Dia memanggil Perdana Menteri Gui dan mulai menyelesaikan beberapa masalah. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu dalam pertempuran mendidih antara dewa dan dewa. Selama setengah tahun ini, Istana Naga telah sepenuhnya menyebarkan namanya ke seluruh Jianghu. Sekte abadi manapun yang terkenal akan takut padanya. Terlebih lagi, ketika bengkel penempaan gerbang naga dibuka untuk bisnis lagi, itu dibangun di kota-kota di bawah sekte abadi. Itu sama sekali tidak dibangun di kota-kota nyata. Adapun bengkel penempaan Longmen, itu benar-benar memonopoli bisnis pil obat dan memurnikan senjata di seluruh Jianghu. Hanya dalam waktu setengah tahun, Wang Xian telah memperoleh sumber daya yang sangat banyak. Nama Wang Xian, ras naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Tingkat 9, energi naga 94.000, 3.421 per 10 miliar. Kemampuan supranatural memerintah suku air yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak ki naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Teknik pemurnian api menggunakan api asal untuk menyempurnakan segalanya. Teknik pemurnian air menggunakan teknik pemurnian air untuk menyempurnakan sesuatu untuk bersenang-senang. Keterampilan pertempuran water clone, dasar, blade storm, menengah, air instan, dasar. Dalam waktu setengah tahun, saya telah meningkatkan 100 juta Dragon Ki. Saya masih kekurangan 50 juta untuk benar-benar menerobos. Menurut Feng Luan, setelah kekuatanku menerobos, wilayahku akan menjadi luar biasa. Menurut alam di benua luar biasa, aku sama sekali tidak berada di alam abadi, tapi alam kelahiran kembali. Di atas alam kelahiran kembali, saya akan menjadi luar biasa, di atas alam transenden, saya akan berada di alam hampa yang dalam, dan di atas itu, saya akan berada di alam umur panjang. Menurut perkiraan Feng Luan, makhluk di bumi saat ini hanya bisa berkultivasi paling banyak ke alam luar biasa. Di atas itu, sumber daya di bumi tidak dapat mencapainya sama sekali. Selama setengah tahun ini, jika aku tidak mendistribusikan sumber daya ke anggota Istana Naga, aku seharusnya bisa mencapai terobosan dalam kekuatanku. Wang Xian bergumam sambil melihat atributnya. Pikirannya penuh dengan pikiran. Dalam setengah tahun ini, kekuatan Wang Xian tidak hanya meningkat pesat dan dia berada di ambang terobosan, bahkan kekuatan Lan Qingyue dan Xiao Yu juga meningkat pesat. Sekarang, Lan Qingyue dan Kun pertamanya telah menembus alam abadi. Saat mereka menerobos, mereka segera memiliki kekuatan abadi tingkat menengah. Ini terutama terjadi pada Kun,
yang ukuran tubuhnya telah mencapai sekitar 150 meter. Itu benar-benar menakutkan. Selain itu, Xiao Yu, penggemar yang lebih tua, dan Sun Lingxiu juga telah menembus alam abadi. Hanya Tang Yingxuan yang baru mencapai alam abadi setengah langkah. Terlepas dari beberapa gadis, kekuatan seluruh istana naga juga meningkat pesat. Dengan semua jenis pil obat dan energi dari mayat Dewa Abadi dari Sekte Obat Suci Abadi. Seluruh istana naga telah bertambah 11 Dewa Abadi dalam setengah tahun. 4 muncul di klan Duri Aneh, Ao Yecha telah maju ke alam Dewa Abadi, 2 muncul di klan Monkey Iblis, 2 muncul di klan Ikan Pedang Emas, dan 2 muncul di klan Udang Aneh. Ada 11 Dewa Abadi, termasuk 16 sebelumnya, ada total 27 Dewa Abadi di Istana Naga. Jika Wang Xian, Xiao Yu, dan yang lainnya dimasukkan, ada total 34 Dewa Abadi. 34 Dewa Abadi. Ini jelas merupakan kekuatan yang menakutkan. Selain Dewa Abadi, jumlah ahli alam Dewa setengah langkah abadi di Istana Naga telah meningkat lebih dari 80. Jumlah ahli dunia bayi telah mencapai lebih dari 700. Dalam setengah tahun terakhir, Istana Naga tidak hanya memperoleh pil obat dan bahan logam, tetapi juga sejumlah besar batu roh. Batu roh ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasi. Itu juga karena anggota Istana Naga bisa menerobos begitu cepat. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, sangat mungkin bagi mereka untuk menghancurkan 4 hingga 5 sekte abadi teratas pada saat yang bersamaan. Peningkatan kekuatan Istana Naga setara dengan peningkatan kekuatan Wang Xian. Oleh karena itu, dia mengorbankan beberapa sumber daya kepada bawahan Istana Naga. Raja Naga. Saat ini, Perdana Menteri Gui dan Ao Yao datang ke Aula Raja Naga dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Berbicara, Wang Xian duduk di singgasana naga dan berbicara dengan sikap bermartabat. Selama setengah tahun terakhir, dia pada dasarnya berada di Istana Naga. Istana Naga saat ini dibangun di 4 divisi utama. Divisi Perang Iblis bertanggung jawab atas pertempuran, Ao Qitian bertanggung jawab, dan klan Monkey Iblis bertanggung jawab. Divisi Guntur bertanggung jawab atas klan Udang Guntur, yang juga merupakan klan udang yang aneh. Mereka bertanggung jawab atas pertempuran, dan Aoki bertanggung jawab. Divisi Penjaga Naga bertanggung jawab atas klan Yaksa, yang bertugas berpatroli dan bertahan, dan Ao Yaksa bertanggung jawab. Divisi Dragon Spur bertanggung jawab atas klan Iblis Aneh, yang bertugas membunuh dan mengumpulkan informasi. Selain 4 divisi utama, ada juga Penjaga Naga, yang juga bisa disebut ahli internal. Mereka terutama mengikuti Wang Xian. Penjaga Naga adalah klan Ikan Todak Emas, dan Ao Jian bertanggung jawab. Selain itu, ada 2 posisi khusus lagi, pelayan dan penjaga Istana Raja Naga. Pelayan itu bertugas mengatur beberapa barang Wang Xian. Aosi bertanggung jawab atas tugas yang mirip dengan seorang kasim muda. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa bawahan yang bertanggung jawab atas bunga dan tanaman di Istana Naga, menjaga beberapa tempat. Seluruh Istana Naga telah menetapkan tatanan awal dan sempurna, dan pegawai negeri yang telah dilatih oleh Perdana Menteri Turtle juga telah selesai. Tampaknya kura-kura di Istana Naga, yang membawa cangkang kura-kura di punggung mereka, mencerahkan makhluk Istana Naga dan mengajari mereka beberapa pengetahuan. Raja Naga, klan monster AO kami telah menjelajahi wilayah laut dalam jarak 1000 km secara menyeluruh. Ada 3 makhluk tingkat abadi di area hitam di peta. Salah satunya adalah ular raksasa yang merupakan makhluk abadi unggul dengan 9 kepala. Di area merah di peta, ada 2 makhluk tingkat abadi. Selain itu, di Samudera Pasifik lebih dalam di peta, ada banyak spesies cumi-cumi raksasa. Ao Yao melapor ke Wang Xian. Dibandingkan dengan masa lalu, Ao Yao memiliki ekspresi dingin. Meskipun dia sangat cerdas, dia tidak tahu bagaimana menangani banyak hal. Di bawah ajaran para pejabat sipil, Ao Yao sekarang mampu mengurus urusannya sendiri dan memiliki kecerdasannya sendiri yang kuat. Setelah mendengar laporannya, Wang Xian mengangguk perlahan. Sumber daya di Jianghu semakin berkurang. Wang Xian mengarahkan pandangannya ke laut. Dia secara kasar menyelidiki lautan di masa lalu. Sekarang, dia secara resmi menyapu lautan untuk membangun Istana Naga bawah laut yang tak terkalahkan. Selanjutnya, Wang Xian harus mulai melahap dan maju ke alam transendensi secepat mungkin. Baiklah, bawa serta divisi Perang Iblis, divisi Guntur, dan 5 makhluk gaib. Kami akan menyapu area yang paling dekat dengan kami. Wang Xian merenung sejenak dan memesannya. Itu Raja Naga. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Xiao Yu berlari masuk dan meneriaki Wang Xian. Apa yang salah? Wang Xian melambai pada mereka dan menatap Xiao Yu sambil tersenyum.
Aku akan keluar besok. Ayo keluar dan bermain. Xiao Yu berjalan mendekat. Dalam waktu setengah tahun, gadis kecil itu menjadi semakin anggun. Apa kau akan berkencan dengan Feng Lingtian itu? Sudut mulut Wang Xian meringkuk saat dia bertanya dengan senyum di wajahnya. Ada banyak dari kita di sini. Saudaraku, jangan membuat tebakan liar. Wajah Xiao Yu sedikit merah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, pergi. Biarkan salah satu penjaga Golden Swordfish mengikutimu. Wang Xian berkata dengan penuh perhatian. Tidak perlu, saya sudah menembus ke alam abadi. Terlebih lagi, aku adalah adik perempuanmu. Siapa yang berani memprovokasi saya? Lebih baik aman daripada menyesal. Raja Naga, Mo Qinglong meminta audiensi. Setelah Xiao Yu pergi, Aosi masuk ke aula Raja Naga dan menyapanya dengan hormat. Memasuki, Wang Xian melambaikan tangannya dan Mo Qinglong segera masuk. Raja Naga, ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Berbicara mengenai domain langit barat 2 bulan lalu, menurut informasi yang kami terima, langit domain surgawi barat sering muncul untuk mencari sumber daya. Sekarang, mereka bekerja sama dengan Sekte Tianxia Celestial. Pihak lain memiliki permintaan besar untuk pil obat. Saat ini, kami berhubungan dengan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa mencapai kesepakatan. Mo Qinglong melapor ke Wang Xian. Sekte Immortal Timur dan wilayah Barat para dewa adalah dua sistem kultivasi terbesar di bumi. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan dua kekuatan terkuat di bumi. Di masa lalu, Timur dan Barat menempati separuh bumi. Kedua kekuatan itu berimbang. Kekuatan yang kuat di dunia dikenal sebagai Sekte Dewa, yang juga melanjutkan nama benua Barat. Namun, masih ada celah besar antara Sekte Dewa di dunia dan wilayah Dewa yang sebenarnya. Alasan mengapa Sekte Dewa disebut Sekte Dewa adalah karena mereka adalah sekte. Dan domain ilahi adalah domain. Di wilayah ini, tidak hanya ada satu Tuhan. Jika domain ilahi memasuki visi Sekte Abadi Huaxia, itu masih terkait dengan Istana Naga. Setengah tahun yang lalu, perang besar antara Istana Naga dan Sekte Holy Medicine Immortal telah benar-benar mengguncang seluruh bumi. Para ahli dari Celestial Domain datang untuk menanyakan tentang berita tersebut. Sejak itu, ini adalah pertama kalinya yang Abadi dan Domain Celestial saling berhubungan. Dalam periode waktu berikutnya, Sekte Abadi dan Domain Celestial kadang-kadang akan saling menghubungi. Baru setengah bulan yang lalu Sekte Boneka Abadi dan Domain Surgawi Kuno Yunani telah menyelesaikan kerjasama. Domain Langit Kuno Yunani telah memesan sekumpulan item boneka dari Sekte Boneka Abadi. Domain Langit Barat dapat dianggap telah sepenuhnya memasuki mata Sekte Abadi. Dalam 2 bulan terakhir, alam Dewa Barat sering berhubungan dengan Sekte Langit. Ada kerjasama dan perselisihan antara dua kekuatan besar. Namun, tidak banyak perselisihan dan tidak ada Dewa Surgawi yang terlibat. Mari kita coba. Jika kita dapat menjalin kerjasama dengan Taman Eden Divine Realm, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Wang Xian mengangguk. Ada masalah lain. Sekte Huaxia dan Alam Suci Barat sedang membersihkan faksi kuat satu persatu. Mo Qinglong terus melapor ke Wang Xian. Oh, membersihkan faksi. Fraksi apa? Wang Xian bertanya dengan heran. Sekelompok Sekte Abadi sedang bersiap untuk membersihkan faksi kuat lainnya di domain subbenua. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik Barat sedang membersihkan faksi non-daratan dan menjarah sumber daya. Pada saat yang sama, mereka juga membagi wilayah dan membangun kembali faksi dari 1000 tahun yang lalu. Mata Mo Qinglong berkedip saat dia berbicara. Membangun kembali faksi dari 1000 tahun yang lalu. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Di masa lalu, Sekte Abadi menguasai sebagian besar domain subbenua sementara domain ilahi menguasai sebagian domain benua Eropa. Dua faksi utama tahu tentang keberadaan satu sama lain. Namun, mereka tidak ikut campur dalam urusan satu sama lain. Sekarang Sekte Abadi telah menyendiri selama 1000 tahun, sudah waktunya bagi mereka untuk memerintah benua ini sekali lagi. Selain itu, dengan memusnahkan faksi lain, mereka akan dapat memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Berbagai Sekte Abadi ingin menggunakan perang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Jangan khawatir tentang mereka. Kita bisa saja memperluas wilayah laut. Wang Xian tersenyum perlahan. Untuk berkembang, berbagai Sekte Abadi ingin menaklukkan kekuatan lain di dunia. Sementara itu, Istana Naga ingin memperluas wilayah mereka di wilayah laut lainnya juga. Setelah laporan Mo Qinglong, Wang Xian kembali ke kamar Raja Naga. Xiao Xian, kami berencana untuk pergi ke tempat Saudari Agaya selama beberapa hari besok. Guan Suking, Lan Qingyue,
dan gadis-gadis lainnya berkata ketika mereka melihatnya masuk. Baiklah, kalian lanjutkan dan bersenang-senanglah. Kebetulan, saya memiliki beberapa hal untuk diurus. Setelah tinggal di Istana Naga selama setengah tahun, gadis-gadis itu juga sedikit bosan. Wang Xian sangat lega saat mereka keluar. Dengan adanya Guan Suking, bahkan seorang abadi yang unggul pun dapat dengan mudah menekannya. Kekuatan Feng Luan bahkan lebih menakutkan. Setelah menyerap esensi darah Bian Jiangtu, bahkan Wang Xian bukanlah tandingannya saat dia mengendalikan tubuhnya. Namun, sebelum aku pergi, hehe. Wang Xian tertawa dan menerkamnya. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih tak tahu malu? Penggemar Elder dan Tang Yingxuan memutar mata ke arah Wang Xian. Mereka saling bertukar pandang dan segera keluar dari Istana Raja Naga. Guan Suking, Lan Qingyue, dan yang lainnya juga terdiam. Keesokan paginya, Wang Xian tiba di gerbang timur Istana Naga di depan sekelompok gadis. Di belakangnya ada Ao Qitian, Ao Qi, Ao Yao, Perdana Menteri Gui, dan Ao Jian, 9 naga. Pada saat yang sama, ada sekelompok makhluk abadi di klan mereka. Selain Wang Xian, ada total 22 makhluk abadi. Selain kelompok Dewa Abadi, ada juga anggota yang kuat dari Istana Naga, 500 alam yang baru lahir dan 40 Dewa Abadi setengah langkah. Hari ini, kita akan menduduki wilayah laut di timur. Wang Xian bergerak dan melompat ke kereta naga di samping. Yang disebut kereta naga terbuat dari tulang binatang dan bahan logam kelas 12. Ada kursi naga di atasnya, dan Wang Xian duduk di atasnya. Kesembilan naga itu bergerak dan maju ke depan. Tubuh mereka bergerak dan membentuk 9 tali hijau yang ditarik pada kereta naga. Kaisar Kekaisaran secara pribadi memimpin ekspedisi. Ayo pergi, teriak Wang Xian pelan dan 9 naga bergegas ke depan. Sekelompok anggota dari Istana Naga mengikuti di belakang dan menuju ke wilayah laut dekat negara pulau. Wilayah laut di bawah kendali Istana Naga memiliki radius sekitar 500 km. Setelah menaklukkan wilayah laut itu, wilayah Istana Naga akan bertambah sekitar 200 km. 9 naga sedang menunggang. Di wilayah Istana Naga, makhluk air melihat mereka dan segera dengan hormat memberi jalan bagi mereka. Ini adalah raja mereka, dan semua makhluk air harus mematuhinya. Ini adalah hal pertama yang perlu mereka pahami setelah mereka memperoleh kecerdasan. Itu juga hal pertama yang diajarkan oleh pejabat sipil Istana Naga kepada mereka. Wang Xian dan yang lainnya bergerak sangat cepat. Kesembilan naga mengayunkan tubuh mereka sementara lebih dari 500 makhluk mengikuti dari belakang. Mereka mengendarai kereta naga dan sangat mendominasi. Raja Naga telah tiba. Area laut tepat di depan kita. Suara Ao Yao Yao terdengar setelah setengah jam. Dia menunjuk ke depan dan berkata dengan hormat. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling. Kecepatan 9 naga benar-benar melambat. Ada energi khusus di wilayah laut ini. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan merasakan air laut di sekitarnya dengan ekspresi bingung. Energi ini dipenuhi dengan sifat korosif dan radioaktif. Beberapa makhluk lemah akan mengalami beberapa perubahan jika mereka tinggal di sini untuk waktu yang lama. Perdana Menteri Gui mengatakan bahwa ini karena radiasi nuklir, menyebabkan beberapa perubahan di wilayah laut ini. Namun, energi radiasi sesuai. Beberapa makhluk akan mati di bawah energi radiasi, tetapi beberapa akan berevolusi. Ini juga salah satu alasan mengapa makhluk di wilayah laut ini lebih kuat. Ada 2 spesies di sini. Salah satunya adalah spesies ular, domain Hydra. Ada 2 eksistensi tingkat abadi di domain Hydra, satu adalah Hydra, dan yang lainnya adalah ular berkepala 5. Spesies kedua adalah kepiting pembunuh sepanjang 15 meter. Ao Yao memandang Perdana Menteri Gui dan berkata kepada Wang Xian. Di wilayah Hydra, Hydra memiliki kekuatan abadi yang unggul. Ini adalah ras yang sangat menakutkan. Namun, dengan kekuatan Wang Xian dan yang lainnya, mereka dapat sepenuhnya mengepung dan memusnahkannya. Dengan melahap Hydra ini, kekuatannya akan dapat segera menyelesaikan transformasi pertama dari Divine Dragon. Pertama, taklukkan atau hancurkan ras kepiting pembunuh. Ao Yao, kamu yang memimpin. Itu Raja Naga. Ao Yao bergerak dan langsung bergegas ke posisi di sebelah kiri di depannya. Semua orang mengikuti di belakangnya. Segera, Ao Yao berhenti dan dengan waspada menatap posisi di depannya. Laut di sini dalamnya sekitar 4.000 meter. Di dasar laut ada tanah berpasir. Di bawah tanah berpasir, ada lubang besar. Lubang itu ada yang berukuran 2 meter, ada yang berukuran 5 meter, dan ada yang berukuran 7 hingga 8 meter. Di samping lubang-lubang itu,
ada tanaman yang mirip kaktus. Tanaman itu berwarna hitam dan tampak seperti zat beracun. Itu memancarkan cahaya hitam. Ini tempatnya. Ao Yao memandang Raja Naga, dengan ekspresi serius, dia berkata, Raja Naga, kepiting pembunuh ini tersembunyi di dalam lubang. Lubangnya sangat dalam dan kecepatan serangan mereka sangat cepat. Mereka akan tiba dalam sekejap. Apalagi tanaman hitam di samping mereka akan menempel di tubuhnya saat bersentuhan dengannya. Ini memiliki efek korosif yang kuat. Apakah ada banyak kepiting pembunuh di tahap bayi? Tatapan Wang Xian menyapu area di depannya. Dalam radius lebih dari 10 km, terdapat gua-gua yang padat. Tidak heran jika hanya ada sedikit makhluk di daerah ini. Ada beberapa. Seharusnya ada beberapa lusin dari mereka. Jawab Ao Yao. Beberapa lusin. Wang Xian tersenyum dan berkata, ayo serang. Serahkan pada kami. Setelah mendengar perintah Wang Xian, Aoki menggerakkan tubuhnya. 3 anggota klan udang guntur, Aoki, melompat. 3 udang aneh tingkat abadi mengangkat palu di tangan mereka pada saat bersamaan. Petir, sebarkan. Palu petir di tangan mereka memancarkan cahaya petir. Garis-garis petir mengembun pada mereka. Meretih. Palu petir mendarat dengan keras di tanah. Garis petir menyebar ke depan dan menyebar melintasi area seluas 10 km dalam sekejap. Seluruh tanah berpasir membiru. Guyuran. Dalam sekejap, suara air yang mengalir terdengar dari tanah. Cakar yang memancarkan cahaya hitam merangkak keluar dari lubang, dan kaki kepiting pembunuh yang berbulu dan berduri tajam merangkak keluar. Kepiting pembunuh memiliki 10 anggota badan, dan masing-masing anggota tubuhnya adalah senjata yang menakutkan. Namun, kepiting pembunuh yang merangkak keluar sekarang memiliki 10 kaki yang menopang tubuhnya, dan sepertinya dia akan menari sambil gemetaran. Puluhan ribu kepiting pembunuh merangkak keluar dari lubang dan melakukan breakdance. Adegan itu terlihat sangat lucu. Ses. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat seekor kepiting pembunuh besar merangkak keluar dari lubang di tengah lubang dengan marah. Itu memiliki 10 kaki yang panjangnya 20 meter dan setiap kaki setebal 1 meter. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah kaki kirinya sama sekali berbeda dari kaki kanannya. Kaki kanannya seperti pedang tajam, bentuknya seperti pedang. Kaki kirinya seperti sepotong bambu. Pada akhirnya, itu adalah sebuah bola. Seolah-olah kaki kanannya bisa digunakan untuk bertarung, dan kaki kirinya bisa digunakan untuk menopangnya. Biarkan aku menghancurkannya. Aoki Tian yang berperang menggerakkan tubuhnya dan menyerang kepiting pembunuh secara langsung. Hualala! Teriakan pemimpin kepiting pembunuh menyebabkan kepiting pembunuh perlahan-lahan mengelilingi dan menyerangnya. Kaki mereka gemetar saat melihat Wang Xian dan yang lainnya. Aoki mengungkapkan senyum tipis. Dia melambaikan palu petir di tangannya ke arah langit. Baut petir langsung muncul di tengah air. 2 udang guntur tingkat abadi lainnya juga melambaikan palu petir mereka. Sambaran petir memasuki pasir sekali lagi. Sekelompok kepiting pembunuh yang belum mencapai tingkat keabadian mulai menari. Adegan ini sangat lucu. Bes, pemimpin kepiting pembunuh melihat ekspresi bawahannya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia menatap Aoki Tian dengan mata dingin, dan tubuhnya berdiri tegak seperti manusia. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Satu demi satu anggota badan yang seperti senjata menyerang Aoki Tian. Pergilah ke neraka, dasar kepiting kecil. Api iblis yang mengerikan muncul dari tubuh Aoki Tian, dan sosoknya menjadi sekitar 8 meter. Jarum penenang laut di tangannya langsung menghantam salah satu anggota tubuhnya. Kepiting pembunuh itu terlihat seperti panjangnya 20 meter, tetapi sebenarnya, itu terutama sepanjang 10 anggota tubuhnya. Panjang tubuhnya hanya sekitar 2 meter. Bang, bang, bang. Namun, ketika jarum penenang laut menabraknya, keempat kaki kepiting pembunuh itu langsung merespons. Yang satu seperti pedang, dan yang lainnya seperti tongkat. Mereka menyeberang dan memblokir serangan Aoki Tian. Kemudian, 6 senjata lainnya menyerang Aoki Tian secara langsung. 6 senjata sepanjang 20 meter menyerang pada saat bersamaan. Seolah-olah 6 orang menyerang pada saat bersamaan. Aoki Tian tidak bisa memblokir mereka sama sekali. Mengaum. Aoki Tian meraung. Sisik merah gelap menutupi seluruh tubuhnya. Ki iblis yang padat mengelilingi tubuhnya dan memblokir serangan kepiting pembunuh. Namun, frekuensi serangan tubuh kepiting pembunuh itu sangat menakutkan. Tanpa menembus pertahanan, ia menyerang lagi lebih dari belasan kali dalam sekejap. Tangan Aoki Tian ingin menghentikannya, tetapi dia terjerat oleh keempat anggota tubuhnya yang lain. Mendesis. Kepiting pembunuh tiba-tiba menendang ke belakang,
meninggalkan luka sepanjang 1 meter di tubuh Aoki Tian, dan darah mengalir keluar. Hal yang paling menakutkan adalah darah segar dengan cepat berubah menjadi hitam. Itu beracun. Kepiting pembunuh yang menakutkan ini memiliki kecepatan yang mengerikan. Mengaum, Aoki Tian meraung ke langit, dan ki iblis yang padat memasuki lukanya secara langsung. Luka besar itu sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Serangan kepiting pembunuh ini sangat kuat. Itu semacam pedang, semacam serangan silang seperti tongkat lunak. Ini seperti dua gada di Tiongkok kuno, dan gada itu seperti cambuk. Ada seorang pahlawan di Tiongkok kuno yang menggunakan dua gada, dan satu senjata di masing-masing tangan akan memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Namun, kepiting pembunuh itu setara dengan 10 senjata yang menyerang pada saat yang sama, dan bahkan Aoki Tian berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, anggota tubuh kepiting pembunuh ini mirip dengan Bone Dragon. Itu tidak memiliki serangan unsur, tetapi sangat sulit. Itu bisa menahan serangan dari jarum-jarum suci yang menenangkan samudera. Mata Wang Xian berbinar. Kepiting pembunuh ini memang sangat tidak normal. Anggota tubuhnya sudah sangat menakutkan bahkan tanpa serangan unsur apapun. Jika dia menerimanya sebagai bawahannya, dia pasti bisa mengalahkannya. Wang Xian tertarik. Dalam legenda, ada prajurit udang dan jenderal kepiting di Istana Naga. Sekarang ada udang, kepiting ini bisa diambil juga. Jika dia mengizinkan mereka mengolah transformasi naga iblis dan berkembang ke arah naga tulang, mereka pasti akan menjadi bawahan yang kuat. Ada ras yang menakutkan di alam semesta, ras serangga. Mereka mendominasi dengan jumlah yang menakutkan dan tubuh fisik yang kuat. Bentuk jenderal kepiting ini mirip dengan ras serangga. Klan serangga adalah belalang di alam semesta, aspek yang paling menakutkan adalah energi reproduksi mereka. Ketika jumlah mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan bisa melahap sebuah planet. Kedua, pemimpin klan serangga memiliki bentuk pertempuran yang mengerikan, memiliki kekuatan fisik yang kuat. Gu berasal dari klan serangga, memikirkan Gu yang menakutkan, orang bisa memahami teror klan serangga. Kepiting pembunuh mirip dengan pemimpin klan serangga yang memiliki bentuk pertempuran yang mengerikan. Jika mereka mengolah transformasi naga ilahi, mereka pasti akan menjadi klan pertempuran yang kuat yang tidak lebih lemah dari Departemen Perang Iblis. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan terdengar. Mata Aoki Tian berwarna merah darah, dan jarum ilahi yang menenangkan lautan menjadi berukuran 50 meter. Dia memegang jarum ilahi yang menenangkan lautan dengan kedua tangan dan menyapukannya ke arah kepiting pembunuh. 5 kaki kepiting pembunuh, yang seperti gada, melilit jarum penenang lautan. Mata Aoki Tian dipenuhi amarah. Dia menghancurkan jarum penenang lautan ke tanah. Ledakan, kekuatan mengerikan mendarat di tanah di dasar laut. Dalam sekejap, pasir memenuhi langit dan memenuhi seluruh wilayah laut. Pada saat ini, Wang Xian menyadari bahwa 10 kaki kepiting pembunuh semuanya telah menyusut kembali ke tubuhnya. Tubuhnya yang berukuran 2 meter seperti kura-kura. Ini bagaimana dia mengecilkan ke-10 anggota tubuhnya kembali ke tubuhnya. Wang Xian tertegun sejenak. Kemudian, dia menyadari bahwa telinga Monkey Iblis dapat menahan jarum penenang lautan. Ketika beberapa makhluk mencapai alam abadi, mereka akan mengembangkan kemampuan khusus. Rupanya, kepiting pembunuh juga mengembangkan kemampuan serupa. Bang! Kepiting pembunuh yang mendarat di tanah tidak terluka sama sekali. Itu membuka mulutnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Suara tajam terdengar. Dalam sekejap, kepiting pembunuh di sekitarnya bergegas menuju pemimpin kepiting pembunuh itu. Tunggu dan serang. Wang Xian melihat Aoki Tian ingin menyerang dan segera menghentikannya. Dia pindah dan datang ke sisi Aoki Tian. Dia menatap pemimpin kepiting pembunuh dengan rasa ingin tahu. Tindakan kelompok kepiting pembunuh itu sedikit aneh. Namun, yang lebih mengejutkan Wang Xian adalah kepiting pembunuh sepanjang 3 meter mendatangi pemimpin kepiting pembunuh dan langsung masuk ke tubuhnya. Itu benar, itu memasuki tubuhnya. Setelah itu, kepiting pembunuh berlari dan langsung masuk ke tubuhnya. Terlepas dari apakah itu 3 hingga 4 meter atau belasan meter, mereka dengan mudah memasuki tubuh kepiting pembunuh. Ibu serangga, ini mengingatkan Wang Xian pada pemimpin ras serangga yang bisa membawa serangga lain. Kepiting pembunuh di depannya sebenarnya bisa melakukannya juga. Ini membuat Wang Xian berseru kaget. Hanya dalam beberapa menit, ada ribuan kepiting pembunuh. Menakjubkan. Mata Wang Xian berbinar. Dia harus menaklukkan ras kepiting pembunuh ini. Belum lagi kekuatan serangannya yang dahsyat, bahkan kemampuannya membawa begitu banyak item membuat mata Wang Xian berbinar. Bahkan jika dia harus menaklukkannya dan menggunakannya untuk menyimpan barang, itu sangat berharga.
Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan tubuhnya bergetar. Energi menakutkan langsung menyelimuti tubuh kepiting pembunuh itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, sekelompok anggota dari Istana Naga terbang ke sisi Wang Xian. Lebih dari 20 makhluk langit menatap pemimpin kepiting pembunuh dengan dingin. Dalam sekejap, pemimpin kepiting pembunuh itu sedikit tercengang. Itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dan yang lainnya dengan kedua matanya. Di sekitarnya, kepiting pembunuh juga tergeletak ketakutan di tanah. Dengan kekuatan lebih dari 20 makhluk surgawi, bahkan pemimpin kepiting pembunuh pun gemetar ketakutan. Menyerah atau mati, Wang Xian menaksir kepiting pembunuh merah dengan senyum di wajahnya. Suara dinginnya ditransmisikan ke dalam pikirannya. Pemimpin kepiting pembunuh bergerak sedikit. Satu demi satu, anggota tubuhnya perlahan muncul. Setelah itu, ia dengan cepat menggali tanah, mencoba menggali. Berdengung, Perdana Menteri Gui melihat bahwa seorang pembudidaya tingkat abadi sedang mencoba menggali tanah untuk melarikan diri. Dia melambaikan tangannya dan energi tanah yang kaya jatuh langsung ke tanah. Pasir mulai mengembun dan menjadi sangat padat. 9 naga mengayunkan tubuh mereka dan berputar di atas pemimpin kepiting pembunuh. Dalam sekejap, pemimpin kepiting pembunuh terbaring di tanah. Mendesis, mendesis, mendesis. Ketika pesan penyerahan datang, Wang Xian menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Gelombang esensi darah naga, langsung jatuh ke kepala pemimpin kepiting pembunuh. Bes-bes, esensi darah naga jatuh di atas kepala pemimpin kepiting pembunuh, itu sedikit ketakutan akan gangguan itu, mata berbinar menatap sekeliling. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pada saat ini, tombak guntur jatuh di depannya 3 kepiting pembunuh di tubuhnya, langsung menembusnya. Aoki dan 3 udang petir menatap pemimpin kepiting pembunuh dengan kilatan petir di mata mereka. Mendesis, mendesis, mendesis. Pemimpin kepiting pembunuh segera menyerap esensi darah naga ilahi. Raja Naga, sebuah suara memasuki pikiran Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan senyum di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan mendarat tepat di depan kepiting pembunuh. Kepiting pembunuh yang tidak memanjangkan anggota tubuhnya hanya berukuran 2 meter. Tubuhnya tidak terlalu besar. Wang Xian menyentuhnya dengan tangannya. Itu sangat sulit dan telah kehilangan atributnya. Namun, tubuhnya bahkan lebih kuat. Kepiting pembunuh tingkat 13. Bakat ruang Netherworld. Ruang dunia bawah. Netherworld Stone adalah bahan yang digunakan untuk menyempurnakan item spasial. Terlebih lagi, ruang yang tersembunyi dalam bakatnya masih bisa menyimpan makhluk hidup. Wang Xian melihat informasi dari kepiting pembunuh dan mengungkapkan senyuman. Ambil orang-orangmu. Kita akan pergi ke wilayah Hydra. Wang Xian berkata kepada kepiting pembunuh. Bes-bes. Tiba-tiba, wajah kepiting pembunuh menunjukkan ekspresi ketakutan, terus berkata pada Wang Xian. Apa maksudmu Hydra terlalu menakutkan untuk dipusingkan? Wang Xian mendengar kata-kata pemimpin kepiting pembunuh, sedikit mengernyit dan bertanya. Cici. Pemimpin kepiting pembunuh mengangguk dan terus berbicara dengannya. Cuning, bijaksana, kuat, dan menakutkan. Sudah berapa ribu tahun Hydra itu hidup? Wang Xian menerima pesan-pesan ini dari kepiting pembunuh dan tersenyum. Kecerdasan pemimpin kepiting pembunuh ini paling banyak adalah anak berusia 7 atau 8 tahun. Menurutnya, musuh yang menakutkan itu hanya kuat. Adapun kelicikan dan kecerdasan, bahkan IQ orang dewasa pun bisa menipu pemimpin kepiting pembunuh. Kamu tidak perlu takut dengan kami di sini. Wang Xian menepuk kepala pemimpin kepiting pembunuh dan memberikan metode penanaman transformasi naga iblis padanya. Hal utama adalah menempa tulang dan berkultivasi ke arah Bone Dragon. Wang Xian mengingatkannya dan melanjutkan, bawa anggota klanmu dan kami akan pergi. Bes-bes. Pemimpin kepiting pembunuh berteriak, dan puluhan ribu kepiting pembunuh berenang ke arahnya, berbaris untuk memasuki tubuhnya. Melihat kepiting pembunuh terakhir masuk, Wang Xian tercengang lagi. Pergi. Taklukkan atau hancurkan Hydra. Wang Xian berkata kepada Ao Yao. Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Wang Xian duduk di kursi naga kereta naga. Kesembilan naga menaikinya dan terbang menuju posisi Hydra sekali lagi. Wang Xian tidak tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi makhluk kuat yang secerdas iblis. Lautan ular adalah nama yang diberikan ke laut di depan oleh kepiting pembunuh, kepiting Ao, karena ada ular yang tak terhitung jumlahnya di sana. Luas lautan ular itu radiusnya sekitar 100 km. Dalam 100 km ini, itu adalah wilayah Hydra. Di daerah ini, dan bahkan daerah sekitarnya, semuanya berada dalam yurisdiksi lautan ular.
Karena kepiting pembunuh adalah tulang yang keras, ular tidak dapat mencernanya, sehingga kepiting pembunuh dapat bertahan hidup di dekatnya. Kalau tidak, mereka pasti sudah masuk ke perut ular. Raja Naga, kita sudah memasuki area lautan ular. Kita harus berhati-hati. Begitu mereka memasuki area lautan ular, kepiting Ao berkata kepada Wang Xian dengan panik. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke depan. Di wilayah laut depan, dia bisa melihat ular laut setiap beberapa ratus meter. Di antara mereka, tidak hanya ada ular laut. Dia bahkan menemukan beberapa ular berbisa terestrial yang kuat. Beberapa ular memiliki panjang 2 hingga 3 meter, tetapi ada juga ular yang panjangnya lebih dari 10 meter. Beberapa ular berkepala segitiga, dan beberapa ular berbisa memiliki gigi tajam yang terbuka ke udara. Ada berbagai macam warna. Melihat mereka, itu sudah cukup membuat kulit kepala kesemutan. Mengapa ada ular berbisa di tanah? Bahkan ada beberapa suimang di antara mereka. Wang Xian sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Tempat ini benar-benar bisa dianggap sebagai lautan ular. Banyak ular yang sangat lemah dan bahkan belum mencapai tingkat bawaan. Namun, ada juga ular piton yang kuat, ular berkepala 2 yang aneh, dan bahkan ular berkepala 3. Ular yang bermutasi ini semuanya sangat kuat. Ayo lanjutkan. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Ada banyak rumput laut di dasar laut. Beberapa ular tersembunyi di dalam rumput laut, dan warnanya sama dengan rumput laut. Desis, desis, desis. Melihat Wang Xian dan yang lainnya datang, beberapa ular menjulurkan lidah dan mengeluarkan suara khusus di dalam air. Segera, suara ini terdengar terus-menerus di sekitarnya, seolah-olah itu adalah sinyal khusus. Wang Xian memandangi ular-ular yang menjulurkan lidahnya dengan rasa ingin tahu dan mengukur lautan ular yang aneh ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat mereka maju beberapa ribu meter ke depan, tiba-tiba, dari semak-semak di dasar laut, puluhan ular aneh berukuran sekitar 10 meter menyerang mereka secara langsung. Masing-masing dari 10 ular memiliki kekuatan tahap dan gelombang venom melesat ke arah mereka secara langsung. Meretih, meretih. Suara guntur dan kilat terdengar. Beberapa anggota tahap bayi dari klan udang petir melepaskan sambaran petir dan menyerang 10 ular secara langsung. Mendesis, mendesis, mendesis. Setelah ke-10 ular mati, tangisan ular yang keras terdengar lagi. Apalagi tangisannya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Melanjutkan, Wang Xian bingung. Ular di sekitarnya hanya membuat tangisan mereka. Dia tidak bisa mengerti apa yang mereka maksud. Mereka terus berjalan maju dengan kecepatan lambat. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika mereka berada sekitar 10 km di depan, tiba-tiba aliran cairan hitam beracun datang dari segala arah. Cairan beracun memasuki air dan mengubah air laut di sekitarnya menjadi cairan beracun. Cairan beracun melonjak ke arah mereka dan mengelilingi mereka perlahan dari segala arah. Berdengung. Pada saat ini, sesosok iblis aneh bergerak dan energi terang menyapu ke segala arah. Meskipun iblis aneh itu tidak pandai menyembuhkan dengan cahaya, energi yang dibawa oleh atribut cahaya masih sangat efektif melawan racun. Selain itu adalah cahaya yang dipancarkan oleh dewa yang abadi. Saat cahaya menyapu, semua racun menghilang. Lautan ular penuh dengan bahaya. Ini sangat berbahaya. Kepiting Ao melihat sekeliling dengan waspada dan berkata kepada Wang Xian. Maju. Wang Xian memandangi ular yang berteriak lagi. Dia heran. Serangan dari 10 ular dan racun itu jelas sudah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, ular di lautan ular menyergap para penyusup. Kalau begitu, Hydra ini memang luar biasa. Wang Xian melihat sekeliling. Ular berbisa yang menyergap mereka tadi pergi dengan cepat. Mereka teanisir dan disiplin. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk abadi biasa. Wang Xian telah melihat banyak makhluk abadi sebelumnya. Mungkin yang memiliki kecerdasan tertinggi dan pengalaman terbanyak adalah makhluk abadi dari Sekte Wild Beast Immortal. Sebagian besar makhluk surgawi lain yang dia temui sama cerdasnya dengan kepiting. Mereka pasti tidak mengerti banyak hal. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat Wang Xian dan yang lainnya terus bergerak maju, suara air pecah bisa terdengar. Wang Xian mendongak dan melihat sekelompok taring beracun menyerang mereka. Di depan mereka, lebih dari 100 ular berbisa yang memancarkan aura dingin menatap mereka. Masing-masing ular berbisa itu panjangnya 15 meter dan berjejer rapi. Mereka memiliki tubuh hitam dan gigi hitam pekat. Apa yang mereka serang sebelumnya adalah racun yang mereka keluarkan. Racunnya seperti gigi dan dipenuhi dengan daya tembus. 10 di antaranya masih dalam tahap bayi.
Sisanya ada di dance stage. Wang Xian merasakan kekuatan mereka dan matanya berbinar. Hancurkan mereka. Aoki Tian melambaikan tangannya dan sekelompok monkey iblis menyerang lebih dari 100 ular di depan mereka. Mengaum, bunuh. Sekelompok monkey iblis bergerak dan menyerang ular berbisa dengan serangan yang menakutkan. Lebih dari 100 ular berbisa tidak ada apa-apanya di depan monkey iblis. Satu persatu, monkey iblis dengan mudah memecahkan tubuh ular berbisa itu. Keduanya berada pada level pertempuran yang sangat berbeda. Mungkinkah ada serangan yang lebih kuat menungguku di depan? Wang Xian mengungkapkan ekspresi penasaran. Ular yang menyergap mereka semakin kuat dan kuat. Kali ini, bahkan ada 10 pembangkit tenaga bayi. 10 ular tahap bayi sudah cukup untuk menangani banyak penyusup. Ini, saat Wang Xian dan yang lainnya terus berjalan maju sekitar 10 km, mereka mendekati pusat lautan ular. Di dasar laut, setengah bola hitam pekat terbentuk. Itu adalah setengah bola yang diselimuti oleh racun hitam. Jika seseorang ingin memasukinya, seseorang harus melewati racun hitam. Racun ini seperti formasi yang bagus. Itu menggunakan racun untuk membentuk pertahanan. Ini benar-benar cerdas. HYDRA ini benar-benar pintar. Setelah lapisan pertahanan, hanya makhluk tingkat abadi yang bisa memasukinya. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kekaguman. Jika mereka tidak begitu kuat, mereka akan mati di tengah jalan. Mungkinkah ada keberadaan yang lebih kuat menunggu kita di balik racun ini? Wang Xian menebak dalam hatinya. Matanya berkedip dengan cahaya merah dan biru. Ada yang tidak beres. Ini bukan lapisan pertahanan. Area di depan dipenuhi racun. Dengan kata lain, ada lautan racun dalam radius setidaknya 10 km. Hydra harus hidup di lautan racun dan membangun wilayahnya sendiri. Bahkan jika Dewa Abadi yang kuat bisa menerobos masuk ke sini, mereka bisa melupakan tentang membunuhnya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Hydra telah membangun ruang pertahanan yang sempurna. Pantas saja kepiting mengatakan bahwa Hydra itu licik, bijak, dan licik. Hanya lapisan pertahanan di lautan ular ini yang bisa mengetahui kebijaksanaan Hydra. Hydra pasti sudah mengetahui kedatangan kita sekarang. Wang Xian berpikir sendiri. Dia melihat ke dalam dengan matanya yang tajam. Racun tebal menghalangi penglihatannya. Dia hanya bisa samar-samar melihat pegunungan di dalamnya. Di dalam puncak gunung, ada ular berbisa yang hidup di dalamnya. Wang Xian bahkan melihat lebih dari 10 Titan Piton yang panjangnya lebih dari 20 meter. Makhluk prasejarah, Titan Piton. Mendesis, mendesis, mendesis. Pada saat ini, Wang Xian samar-samar mendengar suara lidah ular dari dalam. Seekor ular yang sangat besar berenang keluar dari puncak gunung. 1 kepala, 2 kepala 5 kepala, total 5 kepala. Sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian. Dalam penglihatannya yang kabur, banyak ular besar berkumpul di sekitar ular berkepala 5 itu. Ini seharusnya ular berkepala 5 yang telah dideteksi oleh Ao Yao dan yang lainnya. Ia memiliki kekuatan abadi tingkat menengah. Apakah ada makhluk abadi tingkat rendah selain ular berkepala 9 dan ular berkepala 5? Wang Xian sedikit tidak yakin. Lautan ular ini tidak sederhana. Jika hanya ada 2 makhluk tingkat abadi, dia tidak akan berani mempercayainya. Mereka menyergap kita. Wang Xian hanya bisa menghela nafas pada kebijaksanaan mereka saat melihat ular besar berbisa memasuki tanah. Namun, racun dan penyergapan ini tidak berguna bagi kita. Wang Xian mengungkapkan senyum dingin dan berdiri. Masuk ke daerah. Perdana Menteri Gui, tutup tanah secara langsung. Aoki, serang tanah dengan petir. Itu Raja Naga, Perdana Menteri Gui, Aoki, dan yang lainnya menganggukkan kepala. Setelah memasuki zona racun, racun di area tersebut tidak terlalu berbahaya bagi mereka. Menyerang. Wang Xian berteriak dengan dingin. Cangkang kura-kura Perdana Menteri Gui diselimuti semburan cahaya kuning tanah. Cahaya menyebar ke depan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Seluruh tanah sekokoh baja. Retakan, retakan. Dalam sekejap, 3 palu guntur mendarat dengan keras di tanah. Guntur dan kilat yang mengerikan menembus tanah. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. 70 hingga 80 makhluk tahap bayi terbunuh oleh guntur dan kilat. Brengsek. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke wilayah tuan kita Baki? Serangan mendadak itu menyebabkan ular berkepala 5 yang bercokol di puncak gunung tak jauh dari sana menampakkan ekspresi kaget. Itu meraung keras. Bahasa manusia, bahasa Jepang. Ular berkepala 8. Wang Xian mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia menatap ular berkepala 5 itu. Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga.
Saya ingin ular berkepala 8 itu keluar dan tunduk kepada saya. Raja Naga dari Istana Naga. Anda adalah Raja Naga dari Istana Naga di Tiongkok. 5 kepala ular berkepala 5 itu persis sama. Kejutan seperti manusia bisa terlihat di mata mereka yang merah darah dan dingin. Hah? Wang Xian bahkan lebih terkejut. Makhluk bawah laut ini sebenarnya tahu namanya. Ular berkepala 8 adalah binatang mitos dari negara pulau. Ular berkepala 5 ini tidak hanya mengetahui bahasa manusia, tetapi juga mengetahui namanya sendiri. Dengan kata lain, itu berinteraksi dengan manusia. Makhluk dari laut berinteraksi dengan manusia. Ini benar-benar tak terduga. Wang Xian sedang memikirkan mitos dan legenda tentang negara kepulauan itu. Ular berkaki 8 itu dikabarkan memiliki 8 kepala dan 8 ekor. Namun, jelas ada 9 kepala di sini. Seharusnya evolusi ular berkaki 8 dan penambahan kepala ekstra. Ular berkaki 8 dalam mitos bisa mengubah warna dunia. Agaknya, ular berkaki 8 saat ini akan lebih menakutkan. Itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh makhluk abadi yang unggul. Panggil ular berkaki 8 tuanmu. Wang Xian memandangi ular berkepala 5 itu dan berkata dengan dingin padanya. Ular berkepala 5 ini hanya memiliki ekor yang besar. Seluruh tubuhnya panjangnya sekitar 50 meter, dan masing-masing kepalanya panjangnya 20 meter. Raja Naga dari Istana Naga, apa yang kamu lakukan dengan melanggar wilayah ular berkaki 8-ku? Ketika Wang Xian baru saja selesai berbicara, sebuah kepala dengan pupil berwarna merah darah sepanjang 2 hingga 3 meter menjulur keluar dari puncak gunung yang besar 5 kilometer di depannya. Itu menatap Wang Xian dengan dingin. Kepala yang terungkap berukuran sekitar 7 hingga 8 meter. Bisa dibayangkan ular berkaki 8 ini berukuran sekitar 100 meter. Bahasa Cina. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian terkejut lagi. Kamu benar-benar tahu bahasa Tiongkok dan bahkan tahu bahwa aku adalah Raja Naga dari Istana Naga. Haha, aku adalah Dewa Ular berkaki 8, Dewa tertinggi. Aku secara alami tahu tentang Raja Naga. Kepala yang menakutkan itu memindai sekeliling Wang Xian. Dia menutup matanya dan menghela nafas lega. Dewa besar berkaki 8, Dewa tertinggi. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata dari ular besar berkaki 8, dia memikirkan para dewa di barat. Berbeda dari dewa sekte abadi di Huaxia, pembangkit tenaga listrik di barat suka mendewakan diri mereka sendiri. Mereka mengklaim bahwa mereka maha kuasa dan mendirikan sekte ketuhanan untuk mengembangkan orang percaya. Selain keturunan para dewa, sisanya adalah murid dan pelayan para dewa. Mereka melayani para dewa selama beberapa generasi. Hierarkinya ketat. Ular berkaki 8 ini jelas meniru pembangkit tenaga listrik barat. Itu memproklamirkan dirinya sebagai dewa, mendirikan sekte dewa, dan memiliki pelayan dewa. Harus ada beberapa orang percaya di negara pulau. Wang Xian menatap ular berkaki 8 itu dengan ekspresi serius. Ini adalah makhluk bawah laut yang sangat cerdas dan kuat. Selain itu, ia memiliki kekuatannya sendiri. Ini adalah makhluk non-manusia pertama yang ditemui Wang Xian yang dipenuhi dengan kecerdasan. Karena kamu tahu tentang aku, kamu harus tunduk dengan patuh. Wang Xian terbang dari tahta naga dan berubah menjadi tubuh naga ilahi. Dia menatap Hydra berkepala 8 dengan dingin. Raja Naga, aku adalah dewa tertinggi. Apakah mungkin bagi saya untuk tunduk kepada Anda? Aku, Baki, telah hidup lebih dari 2000 tahun. Saya telah menyaksikan perubahan sejarah dan kebangkitan dan kejatuhan negara kita. Tidak mungkin bagi saya untuk tunduk kepada Anda. Selain itu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya tunduk kepada Anda. Raja Naga, saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini. Sedikit kekejaman melintas di mata ular Baki saat ia meraung dengan suara yang dalam. Karena saya di sini, bagaimana saya bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah? Semua suku air di dunia adalah rakyatku. Semua wilayah air di dunia adalah wilayah Istana Naga. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bermartabat dan mendominasi saat dia menatap Hydra berkepala 8 dengan dingin. Bagaimana dia bisa pergi? Bahkan jika Hydra berkepala 8 ini secerdas iblis, bahkan jika kekuatannya telah mencapai tingkat abadi yang unggul. Wang Xian masih tidak takut. Dengan kekuatan Istana Naga, itu sudah lebih dari cukup untuk menaklukkan bahkan menghancurkan Hydra berkepala 8. Wang Xian tidak yakin apakah kekuatannya saat ini tidak terkalahkan di seluruh bumi. Namun, dia tetap yakin bisa menjadi salah satu yang terbaik. Raja Naga, aku, ular berkaki 8, bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Ledakan, ledakan, ledakan. Ular berkaki 8 mengeluarkan raungan marah ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dalam sekejap,
Kepala ditembakkan ke langit satu per satu. Kesembilan kepala itu panjangnya 50 meter dari puncak gunung setinggi 1000 meter. Api hitam muncul dari mulutnya. Api hitam menari di mata merah darahnya. Ini adalah api iblis, atribut sihir. 820.